Iya, Ada Kak. tips-tipsnya nggak supaya lulus tes JFA 2 dan juga tes skill ini? Baik, untuk tips dan triknya ya gitu loh. Untuk JF testnya sendiri memang saya sebelum berangkat ke Jepang itu memang saya belajar juga di ISO kayak gitu. Jadi setelah saya pulang ke Indonesia, saya baru ikut ujian tuh karena berkeinginan buat saya pengen balik lagi ke Jepang nih. Oh, ini abis balik dari magang ya? Ya magang, terus saya mau balik lagi ke Jepang, mau balik tapi lagi. jobnya itu harus Tokutegino. Ya gimana Tokutegino-nya ya harus lulus JFTA2 basicnya sama skillnya gitu loh. Jadi triknya itu kayak ya udah belajar di lembaga ya, terutama kalau bagi saya itu kalau otodidak itu kayaknya kayak kurang gitu loh saya itu. Ya harusnya saya belajarnya di lembaga gitu bersama-sama sensei terbaik di ISO terutama ya gitu loh yang bimbing saya. Jadi skillnya saya dapat kemarin tuh waktu pas saya ujiannya Kak gitu. Saya belajar di sini selama 2 bulanan tuh. Dan sekaligus saya dapat 3 skill malah gitu loh Apa pas aja belajarnya. Yang pertama saya dapatnya skill food service gitu ya, yang restoran. Nah kemudian itu yang keduanya pengolahan makanan gitu loh. Contohnya di pabrik kerjanya kan itu ya, buat makanan beku ataupun kayak makanan bento kayak gitu Kak. Yang ketiganya pertanian gitu loh. Oh, pertanian juga dapat ya? Iya, saya ujian nih kemarin tuh. Terus pertaniannya juga apa namanya, kita tahu kalau itu kan di sawah atau di kebun gitu. Tapi selama saya di Jepang dulu itu kayak pengalaman saya selama magang itu di Jepang, saya ngelihat pertanian di Jepang itu agak beda sama yang di Indonesia. Soalnya lebih praktis di sana gitu loh. Dipadukan dengan alat-alat elektronik di Jepang gitu kan. Lebih praktis jadinya Kak gitu. Jadi lebih maju teknologinya ya. Betul. Terus misalkan Isotomo nanti udah sampai tahap atau mau tes JFA 2 atau tes skill, selain tentunya belajar dengan giat, mungkin ada referensi-referensi atau tips lain nggak yang bisa dicoba nih? Saya selain belajar di kelas itu, pas di asrama saya sering buka-buka buku lagi gitu loh. Ya Gitu. sering-sering baca lagi gitu loh. Jadi kalau pas saya di kelas itu bener-bener saya dengerin penjelasan dari senseinya gitu loh, gimana caranya kayak gitu kan. Nah terus saya buka-buka buku lagi, kayak ngulangin lagi tuh di asrama. Kayak gitu aja sih, kayak bener-bener pengen lulus gitu ya udah belajar gitu yang banyak gitu Keren ya. banget ya, semangat ya, tepuk tangan dulu dong buat Haris Masangnya di Gajaya Disang juga, karena keren-keren semuanya ya. Kalau dari Haris Masang diri, ada nggak sih tips untuk lulus wawancara dengan cepat? Versinya itu seperti apa? Mungkin kalau tips dari saya sih simpel aja sih Mbak ya. Sebelumnya kan kita juga udah ada pemantapan tuh 2 minggu sebelum menjelang wawancara. Nah jadi sama sensei-sensei kita tuh dikasih poin-poin yang harus diperhatikan gitu, kayak dari tata cara kita berdiri bagaimana, terus tatapan mata kita kepada usernya bagaimana, terus suaranya harus lantang. Terus kalau yang saya pribadi sih, apa yang saya jelaskan nanti untuk diperkenalkan kepada user Jepang itu harus dipahami dulu gitu, biar nanti kita perkenalan kepada usernya itu lebih lepas gitu kan. Jadi nggak kayak baca biasa sekadar menghafal gitu. Kalau tips saya itu. Pesan-pesan buat Isotomo supaya tetap semangat dan juga menjalani tahapan demi tahapan dengan lancar dan juga sukses. Pesan-pesannya ya mungkin bekerja ke Jepang mungkin agak sedikit sulit, cuman kalau buat orang yang berusaha keras dan bersungguh-sungguh sih kayaknya nggak akan kelihatan sulit gitu ya. Jadi tetap semangat sama tujuan sebenarnya kalian buat ke Jepang itu ngapain gitu kan. Pesan saya sih buat Isotomo terutama ya gitu, supaya kita bisa sama-sama berangkat ke Jepang gitu dengan cepet gitu, kita harus belajar yang giat, terutama belajar yang banyak gitu kan. Ya biar kayak mau lulus wawancara atau lulus tes skill ataupun JFT basicnya besoknya itu dengan lancar gitu Kak gitu loh. Intinya terus berusaha keras lah kayak gitu, belajar, yang sabarnya diperbanyak gitu kan di sini ya kayak gitu. Dan tentunya mempunyai niat yang baik untuk masa depan seperti Jaya Disang ini, cita-citanya pulang ke Indonesia dengan etos kerja yang lebih baik, jadi diri yang lebih baik, dan juga membuka bisnis di kota asalnya. Dan nanti buka bisnis ini kan tentunya akan memperkuat perekonomian kota asalnya, buka lapangan kerja baru. Jadi insya Allah kalau niatnya baik, nanti semoga dimudahkan ke depannya. Nggak pesan yang ingin disampaikan kepada Isotomo nih sebagai generasi muda supaya siap nih mengisi peluang kerja di Jepang? Jadi yang pertama, pesan menteri yang lama nih ya, kita pergi ke luar negeri untuk bekerja, just do your best, bekerja ya untuk bekerja.
Jangan bekerja untuk main-main, jangan bekerja karena nanti akan menyesal ya. Pasti banyak yang nyesal. Jadi kalau bahasanya Robert Frost itu miles to go before I sleep. Jadi kita pada satu titik tertentu ketika kita masih produktif, masih kreatif, manfaatkan. Karena jalan kita itu masih panjang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih. Begitu teman-teman nanti bisa bekerja di Jepang, udah itu dunia di depan saudara semua. Ya kan? Nanti usahakan begitu selesai kerja di Jepang dapat suatu pengakuan lah. Dapat pengakuan dari perusahaan di mana kita bekerja. Jadi kalau bisa pulang ya jangan ke Indonesia kalau menurut saya kan. Bisa ke Eropa, bisa ke Amerika. Karena memang kalau kita memiliki pengalaman kerja di dalam negeri sama di luar negeri itu beda, teman-teman. Ya kan? Jadi manfaatkan, benar-benar dimanfaatkan waktu yang memang terbatas kan nggak mungkin nih teman-teman semua mau seumur-umur di Jepang kan pasti mau loh berkembang, berkarir di tempat lain, meningkatkan jabatannya menjadi yang lebih tinggi lagi. Teman kami itu ada Mbak, dulu pernah bekerja di IT di Asia Tenggara, tetapi karena mau meningkatkan tarafnya dia kerja sekarang di Dubai, di Abu Dhabi di sana. Itu gajinya di atas 250 juta coba ya kan. Itu dalam setahun kan, atau per bulan Mbak? Per bulan? Per bulan. Jadi dia memang pindah-pindah Mbak, pindah-pindah ke sini negara sini. Setelah itu kontraknya selesai pindah lagi. Jadi keahlian itu yang terus meningkat. Yang akhirnya memang dihargai oleh dunia gitu kan. Ketika mereka sudah dihargai oleh dunia, ya sudah. Jadi teman-teman start from zero, pulang to hero, ya kan? Berangkat dari kosong, pulang menjadi harapan bangsa yang memang bisa menularkan gitu loh, ya kan? Karena satu lagi pesan kami, pemerintah itu tidak bisa memaksa warganya untuk bekerja ke luar negeri. Tetapi pemerintah juga tidak bisa menghalang-halangi masyarakatnya untuk bekerja ke luar negeri. Jadi maksimalkan potensi diri, jangan berhenti dalam satu titik, ya kan? Karena begitu nanti di Jepang pulang dari Jepang udah selesai. Jangan terus berkarya, karena sayang nanti keahlian dari Jepang ini mungkin kalau kayak adik kami yang pernah berangkat di Jepang itu juga sekarang bikin bengkel, bahkan juga bekerja dan mempekerjakan banyak orang. Saya rasa teman-teman juga semangat. Pokoknya siapkan mental, fisik, kepribadian semua untuk bekerja di negara orang, ya kan? Bawa harum negara kita, ya kan? Potensi-potensi yang lain juga seandainya nih kami titip juga nih, ya kan, dari Presiden bahwa pekerja migran itu menjadi salah satu duta wisata, ya kan? Ya kan duta wisata loh. Jadi kalau nanti itu sebagai alat promosi, sebagai apa? Suatu bukti bahwa Indonesia ini layak dikunjungi. Jadi teman-teman nanti kalau kesana siapa tahu ada teman dari Vietnam, dari mana-mana, promosikan lah bahwa Indonesia ini bagus, bahwa Indonesia ini patut dikunjungi. Jadi teman-teman banyak misi yang harus dibawa selain bekerja, tapi bukan misi main-main ya, bukan misi dugem. Jadi kami pesan-pesan itu aja, karena banyak sekali pekerja Indonesia yang memang habis kontrak tapi nothing. Jadi miles to go before we sleep. Kerjalah yang benar, kerja yang baik untuk masa depan. Jangan berhenti di satu titik ketika kita tidak seharusnya berhenti. Itu pesan kami Mbak, bawa nama baik bangsa Indonesia. Karena di Jepang itu kerjanya itu berat, walaupun memang asik ya kerja di luar negeri ya. Tapi lagi-lagi kembali ke diri kita, self representasi yang bagus, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Terus berkarya, terus semangat, dan mudah-mudahan ini menjadikan titik awal bagi teman-teman untuk mencapai cita-cita dan perbaikan kesejahteraan bagi diri kita sendiri maupun keluarga dan masyarakat pada umumnya Mbak. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Pak Rendra. Ada semangatnya, motivasinya, tentunya ini ngebuat Isotomo semua ini semakin semangat, semakin berapi-api buat belajar. Bahkan Pak Rendra tadi, kalau saya lihat komen-komentar Isotomo, oh ini segmen Peca-Kuca Iso paling seru dan ngebuat semangat nih. Wah, makasih Pak Rendra udah menyalakan api semangat buat teman-teman Isotomo semua dalam belajar. Ya, sama-sama Pak. Boleh dong diliatin ke Isotomo nih, mungkin kameranya diputer-puter ala-ala vlogger gitu biar Isotomo bisa lihat. Boleh banget. Coba biar Isotomo kayak jalan-jalan secara virtual nih. Mana ya? Boleh dijelasin itu apa sih yang di belakang gitu? Wah. Saya nggak bisa lihat ini rumah saya ya. Ini lagi ya biasa pas
libur itu jemur-jemur kasur. Rumahnya lantai 1 sama lantai 2 ini. Lumayan besar lah ya. Itu Kemudian- tinggalnya di asrama gitu atau gimana? Di rumah Kak, ini jadi rumah yang diberikan Kaisa ya, perusahaan untuk kita. Jadi 2 lantai ini cuma ditempati kita berlima Oh, dari Indonesia gitu. semua. Wah, keren banget. Jadi udah disediain ya fasilitasnya dan sangat layak Iya. ya. Terus boleh diputar lagi. Wah, itu apa tuh? Ini tetangga ya. Oke, rumah tetangga ya. Jangan di zoom. Jadi kalau kerja itu tinggal jalan kaki aja dari sini ya, rumah ke ini Kaisa. Kaisanya ini bagian sampingnya ini sampai depan sana, terus ada lantai dua lantai gitu ya. Jadi deket banget. Ini rumah, ini kerjaannya. Aduh, terlihat nyaman banget ya, dan juga fasilitas yang diberikan Kaisa ini sangat layak buat karyawan. Kalau sekarang itu biasanya kan saya nerima gaji di angka 15 sampai 20. Itu sudah termasuk lembur. Kita ngomong dalam bentuk rupiah lah ya. Iya. Tapi kalau nanti di tempat yang baru itu bisa nerima gaji bersih atau bahasa Jepangnya itu tedori. Kita bisa dapat 25 juta sampai 30 juta. Wow, besar banget loh. Di usia muda udah mendapatkan penghasilan seperti itu ya, 25 sampai 30 juta per bulan ya, dengan fasilitas yang layak dan juga mungkin kehidupannya juga nyaman di sana ya, Asrisang ya. Tapi mungkin kita kalau bicara soal penghasilan kan tentu aja di sini UMR-nya beda. Di sana juga beda, tapi juga living cost atau biaya hidupnya juga beda. Mungkin bisa diceritain nggak sih dari 25 sampai 30 juta per bulan itu, living cost atau biaya hidup di Jepang nih berapa nih per bulannya rata-rata? Kalau hidup layak biasa aja deh, jangan nggak yang foya-foya gimana ya, hidup layak aja di Jepang tuh kira-kira butuh berapa sih sebulan? Kalau di saya sendiri tipikal orang yang kalau udah dapat gaji duitnya langsung dipisah-pisah. Nah Yang ini mana perlu untuk- ditiru. Yang mana untuk makan, yang mana untuk jalan atau shopping lah namanya cewek ya. Yang mana untuk beli baju, sampai yang mana untuk dikirim ke rumah, dan di mana untuk dicoking suruh atau ditabung. Kalau ini makan itu nggak 2 mang di sisanya, tapi itu nggak habis, sekitar 2 juta ya, nggak habis. Karena apa? Di tempat kerja itu nasi saya dapat, jadi cuman tinggal masak lauk aja gitu. Dan kayak sayur dan daging pun di sini at least tergolong murah ya, nggak terlalu mahal-mahal banget. Apalagi Terus kalau gimana? kalau untuk budget untuk jalan-jalan dan shopping itu juga sama sih, banget. 2 juta setengah lah, tapi itu jarang dipakai sih. Jadi sebulan tuh buat biaya hidup di sana paling cuma 5 juta ya? 5 juta lah. 5 juta, ini 5 juta dari 25 sampai 30 juta, ini berarti sisanya banyak banget yang bisa dikirim ke Indonesia dong. Iya, tapi ini tadi juga Asrisan bisa, tipsnya ini bisa banget nanti diaplikasikan, itu dia. Jadi pas terima gaji nih jangan langsung visi foya misi foya gitu, jangan foya-foya langsung. Jadi harus mikirin jangka panjangnya, dialokasikan juga uangnya, yang mana buat kebutuhan, yang mana buat have fun. Karena kan kita udah kerja, ya nggak apa-apa dong kalau have fun, asalkan kita udah nyisihin uang buat ditabung ya, Asrisan. Masa depan Indonesia adalah Jepang dan masa depan Jepang adalah Indonesia. Mungkin Pak Yadi bisa menjelaskan apa arti mendalam dari tema yang kita usung hari ini. Jadi ini sebetulnya berbicara tentang potensi ya, gitu. Potensi yang kita miliki dengan bonus demografi yang kita miliki. Di sisi lain di Jepang itu sendiri sekarang saat ini karena memang angkatan kerja yang sangat minim, yang sangat isinya boleh dikatakan kurang lah serapannya di industri, makanya itu tadi, makanya saya anggap peluang. Dan kenapa saya katakan bahwa masa depan Indonesia itu adalah Jepang, karena prinsipnya perubahan ekonomi itu di mana negara tertinggal akan berkiblat ke negara berkembang, dan negara berkembang itu sendiri akan berkiblat ke negara maju. Nah, pada posisinya sekarang Indonesia berada di posisi negara berkembang, di mana Jepang menjadi negara maju saat ini. Jadi saya katakan apa yang sekarang terjadi di Jepang itu nanti akan terjadi di Indonesia. Jadi sama halnya dengan kita ketika bisa berangkat ke Jepang bekerja melalui program magang ataupun bekerja di sana,
kita bisa memaknai dengan baik, maka boleh dikatakan bahwa kita itu sudah kembali dari masa depan Indonesia, gitu. Masa depannya Indonesia. Dan sebaliknya, kenapa saya katakan masa depan Jepang Indonesia itu masa depannya Jepang itu dari Indonesia? Karena itu tadi yang sekarang menjadi pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat, bonus demografi yang kita miliki. Bagi para pengusaha ini dipandang bahwa itu adalah target market, gitu. Target market atau target pasar yang akan mengkonsum produk-produk yang dia buat, gitu. Karena Jepang pada saat ini dia tidak akan bisa lebih dari apa yang ada sekarang, karena sudah max, gitu. Putaran ekonomi itu sudah max. Sehebat apapun dia membuat produk, sehebat apapun dia membangun industri, ketika marketnya tidak ada karena kekurangan penduduk itu tadi, itu kan bullshit. Siapa yang akan membeli semua produk-produk yang mereka ciptakan atau yang mereka buat, gitu. Nah, inilah untuk mempertahankan bagaimana eksistensi perusahaan Jepang tersebut, maka jalan satu-satunya mereka harus expand. Expandnya kemana ya? Salah satu negara yang dipilih sekarang itu dari 4 negara, ada Vietnam, Cina. Itulah yang menjadi Indonesia. Kenapa? Karena secara budaya mereka jauh lebih dekat, gitu, dengan kita dibanding ke negara lainnya. Itulah mungkin salah satu ya yang saya katakan masa depan Indonesia itu adalah Jepang dan masa depan Jepang itu adalah Indonesia. Contoh kecilnya seperti itulah. Oke, jadi sebenarnya Indonesia dan Jepang ini saling membutuhkan dan juga bisa saling mengisi ya, bergandengan tangan ya untuk kebaikan masing-masing dua negara. Terus dari pemerintah Kota Palu ini kan sudah memfasilitasi peserta nih saat ini. Untuk dukungan lainnya mungkin dalam jangka pendek, menengah dan panjang ini rencana-rencananya apa aja? Jadi belajar dari apa yang sudah kita lewati di tahap pertama ini, pemerintah Kota Palu di tahun depan akan membuka kelas gratis untuk kursus bahasa Jepang khususnya ya kepada masyarakat kota. Nah, ini juga diharapkan bisa membantu masyarakat terus anak-anak muda untuk menyiapkan diri dalam persiapan kita untuk pengiriman selanjutnya. Pengiriman selanjutnya ini kode ya Pak ya? Kode. Boleh dijelaskan lagi pengiriman selanjutnya tuh ada rencana apa? Masa depannya gimana Pak? Ya tentunya kita ini tahap pertama kita melakukan pengiriman dan fase keduanya adalah di semester pertama tahun depan. Wow. Ya, pastinya bahwa pemerintah akan lebih memberikan support yang lebih maksimal lagi. Ya, agar ya betul-betul hal ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Wah, artinya ini bukan batch yang pertama dan terakhir, tapi kita rencananya ini yang pertama dan untuk selanjutnya. Wah, luar biasa Pak Wali. Yang pertama untuk selanjutnya, apa yang membuat Pak Wali begitu tertarik? Oke, saya akan lanjutkan kerjasama ini. Iya, pertama tadi sudah disampaikan apa outcome-nya. Outcome-nya pertama untuk diri mereka, untuk keluarga. Kalau yang lain ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nah gitu ya.